merek itu penting ya, karena merek itu adalah sebagai tanda pembeda ya, untuk produk ya, barang dan atau jasa. Ya, dengan adanya merek ya maka konsumen bisa menentukan pilihannya. Ya, juga merek itu sebagai fungsi perlindungan bagi pemilik merek sendiri dan juga perlindungan bagi konsumen dan mengurangi search cost, biaya pencarian. Jadi misalnya konsumen ingin memilih digital kamera yang bagus ya, langsung pilih X gitu, yang bagus, jangan pilih Y yang tidak bagus. Atau baja ringan, yang paling bagus Kaso misalnya, terjamin. Karena apa? Karena merek itu berfungsi sebagai pengurangi search cost. Itu intinya itu ya. Sistem pendaftaran merek ya, atau perlindungan merek di Indonesia itu ya, saat ini Indonesia itu menganut pendaftar merek dengan sistem konstitutif ya, yang dibedakan dengan sistem deklaratif ya. Kalau pada hak cipta itu deklaratif, tapi pada merek itu konstitutif ya, dan prinsipnya adalah first to file ya, jadi pendaftar pertama ya, bukan pemakai pertama atau first to use. Ya, kita sudah mulai menggunakan first to file semenjak Undang-Undang Merek tahun 92. Sebelumnya first to use, undang-undang pertama ya, tahun 61. Jadi mulai tahun 95, 92 sampai sekarang undang-undang terakhir, Undang-Undang Merek tahun 2016 kita sudah memakai first to file ya. Yang namanya prinsip itu selalu ada pengecualian ya. Prinsip first to file itu bahwa siapa yang pertama kali mendaftarkan itu dilindungi. Itu ada pengecualiannya. Misalnya ternyata pendaftarnya punya etika tidak baik, ya tidak layak mendapat perlindungan. Kalau dia pendaftarannya ketika mendaftarkan diduga punya etika tidak baik, maka tidak layak dilindungi gitu. Apa artinya? Dia ketika mendaftarkan dia sengaja membonceng merek lain gitu, supaya cepat tenar, supaya cepat bisa diketahui oleh masyarakat dengan tujuan menyesatkan masyarakat. Nah, itu dikecualikan, walaupun dia pertama kali mendaftarkan dia tidak layak dilindungi, maka bisa dibatalkan. Ya, selain etika tidak baik, ya pengecualian lain adalah ya apabila merek itu didaftar ya bertentangan ya dengan ideologi negara, ya bertentangan dengan kepatutan, ya, ketertiban, ya dengan agama, kesusilaan, ya walaupun dia sudah daftar, ya itu tetap ya bisa dibatalkan gitu. Karena misalnya merek itu tadi ya pendaftarannya punya etika tidak baik. Yang kedua, merek itu sama pada pokoknya dengan merek lain atau sama pada keseluruhan dengan merek lain. Ya. Contohnya misalnya Kaso itu merek yang sudah terdaftar, tapi ada misalnya Kaso Max gitu. Itu jelas punya persamaan pada pokoknya dengan merek Kaso. Nah, itu harus ditolak pendaftarannya gitu. Nah, itu contohnya. Banyak contoh yang lain ya, dari merek-merek yang ditolak oleh DJKI pendaftarannya karena sama persis juga dan seterusnya. Ya, filosofi ya pendaftaran merek itu sebetulnya adalah ya untuk melindungi ya pendaftar pertama, ya itu filosofi pada first to file ya.
Nah, karena itu ya, jika ada pihak lain ya yang mendaftarkan mereknya di kemudian hari ya, lalu merek itu diduga memiliki ya persamaan ya pada pokoknya, dan undang-undang menyebutkan persamaan pada pokoknya itu lebih awal daripada persamaan pada keseluruhan ya, karena ternyata juga case yang banyak itu adalah persamaan pada pokoknya. Selain itu ya, persamaan pada pokoknya itu ya karena mungkin ada persamaan pada bunyi ya, persamaan pada warna ya, persamaan pada kombinasi ya, bunyi, warna ya, huruf-huruf atau angka-angka dan lain sebagainya, tapi secara keseluruhan itu bisa menyesatkan ya, confuse ya. Kita kalau mau beli rangka baja misalnya Kaso, lalu di toko lainnya ada menawarkan, oh ini Pak ada Kaso ya, tapi ini Kaso Max, oh sama ini Pak Kaso juga, ini produknya Kaso juga, gitu. Itu akan menyesatkan konsumen ya, karena itu DJKI akan menolak ya jika ada persamaan-persamaan seperti itu. Ya, jadi ada sengketa merek Kaso dengan merek Kaso Max. Itu intinya bahwa merek Kaso ya, yang sudah terdaftar lebih dulu itu ditiru oleh merek Kaso Max yang terdaftar belakangan gitu. Akhirnya Kaso menggugat pembatalan Kaso Max, karena akhirnya dikabulkan karena memang Kaso Max itu memenuhi pasal 21, yaitu bahwa merek itu sama pada pokoknya dengan Kaso. Dan di tingkat pengadilan niaga, pengadilan memutuskan bahwa Kaso Max adalah meniru atau sama pada pokoknya dengan merek Kaso gitu. Dan akhirnya kemudian kasasi MA menguatkan putusan pengadilan niaga bahwa Kaso itu benar dan Kaso Max sama pada pokoknya atau mirip dengan Kaso. Dan diputuskan bahwa Kaso adalah pemilik merek yang sebenarnya, dan dia bisa monopoli atas mereknya. Itu intinya, itu seperti itu ya. Kedua merek ini diterima ya di pendaftarannya ya, jadi baik Kaso maupun Kaso Max itu diterima pendaftarannya. Nah, karena itu ya pemegang merek Kaso ya menggugat ya ke pengadilan, dan pihak Kaso dimenangkan ya. Nah, Kaso Max berada pada posisi yang kalah. Setelah Kaso Max kalah, dia mendaftar lagi dengan merek Kaso Max juga ya, tapi dengan huruf kapital. Nah, sebelumnya adalah KASO ya, dengan huruf kecil, Max-nya huruf kapital. Lalu sekarang dia daftar lagi dengan Kaso Max ya, semuanya huruf kapital. Dan dua merek lainnya, Kaso Plus dan Kaso Max Plus, semuanya huruf kapital. Di situ tampak lagi bahwa pihak Kaso Max ini ya sudah memiliki ya itikat yang tidak baik kita. Ya, itu sangat jelas ya, ada bukti itikat tidak baik. Karena apa? Karena sebenarnya kan masih ada jutaan kata, gitu, jutaan huruf, jutaan kata yang bisa digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menggunakan merek. Kenapa harus menggunakan kata Kaso? Gitu. Gitu. Sebenarnya Kaso Max itu punya pilihan yang lain. Bakso misalnya boleh ya? Ya, sehingga itu memperkuat adanya bukti bahwa ada itikat tidak baik.
dipahami bahwa merek ini ya adalah hak kebendaan imaterial yang dilindungi, ya. Nah, sama dengan kita punya rumah, mobil, ya. Kalau ada orang lain yang mengambil, ya kita harus mempertahankan hak itu. Nah, jadi sama dengan merek, ketika ada orang lain yang menggunakannya tanpa izin si pemilik mereknya, ya maka dia minta perlindungan, maka upaya yang dapat dia lakukan adalah melakukan tuntutannya secara pidana, dan itu diatur di dalam undang-undang merek. Ya, jadi merek salah satu HKI di Indonesia. Semua HKI di Indonesia itu merupakan pelanggarannya merupakan pidana, walaupun pidana aduan. Jadi pemilik merek yang dilanggar boleh dia melapor ke polisi, gitu, bahwa mereknya dilanggar, dan pemilik merek yang melanggar misalnya tidak mau menghentikan pelanggarannya, boleh akhirnya polisi menangkap pelanggar tersebut untuk dipenjarakan, itu boleh, dan itu memang sudah dilindungi oleh undang-undang seperti itu.